Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Matematika Jordan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal teorema Pitagoras, lebih tepatnya untuk menentukan triple Pitagoras. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan triple Pitagoras. Oke, yang A, jika P dikurang Q, P tambah Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Dan yang B, jika P sama dengan 8, tentukan triple Pitagoras. Oke, kita jawab ya. Ini soal yang gampang. Kita jawab dulu dari menentukan panjang sisi segitiga ini termasuk ke dalam triple Pitagoras atau bukan. Jika kita berbicara tentang triple Pitagoras, maka mainan kita nggak akan jauh-jauh dari rumus ya. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C. Artinya apa? Artinya ketika penjumlahan A dengan B itu hasilnya sama dengan C, maka dia termasuk dalam triple Pitagoras gitu. Sebaliknya jika tidak sama, maka bukan triple Pitagoras. Baik ya. Panjang sisi segitiga itu kan 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Nah, si 1 cm ini adalah yang A, 2A cm adalah yang B, dan 3A cm adalah yang C. Maka tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus ini ya. A-nya 1 ya, jadi 1 pangkat 2 ditambah B-nya 2A ya. Di 2A pangkat 2 sama dengan C-nya itu adalah 3A. Jadi 3A pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 2A pangkat 2 itu 4A pangkat 2 sama dengan 3A pangkat 2 9A pangkat 2. Coba perhatikan, ternyata penjumlahan A dengan B itu tidak sama hasilnya dengan C. Ya, dimana 1 ditambah 4A pangkat 2 itu tidak sama dengan 9A pangkat 2. Sehingga jelas bahwasannya panjang sisi segitiga itu bukan ya, bukan triple Pitagoras. Oke, nah itu tuh jawaban yang menentukan sisi segitiga. Sekarang kita masuk yang A ya, yaitu jika P dikurang Q, P tambah Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Kembali ya, kita akan berbicara triple Pitagoras, maka kita tuliskan kembali rumus yang kita buat awal tadi, yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Oke, dimana si P dikurang Q ini adalah A, P-nya adalah B, dan P tambah Q adalah C. Maka tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus ini ya. A-nya P dikurang Q, maka P dikurang Q pangkat 2 ditambah B-nya adalah P ya, P pangkat 2 jadi, dan C-nya adalah P tambah Q. Jadi P tambah Q pangkat 2. Kita punya bentuk P dikurang Q pangkat 2 dan P tambah Q pangkat 2. Maka harus kita jabarkan lagi. Sini saya buat penjabarannya ya. Untuk P dikurang Q pangkat 2 itu sama artinya dengan P dikurang Q dikali P dikurang Q. Nah, tinggal kita kali silang aja ya, atau kali pelangi namanya. P dikali P itu P pangkat 2, lalu P dikali negatif Q itu negatif PQ, lalu negatif Q dikali P itu negatif QP. Dan terakhir ya, negatif Q dikali negatif Q itu adalah positif Q kuadrat. Maka sama dengan di sini P pangkat 2 dikurang 2PQ ditambah Q pangkat 2. Oke. Sekarang untuk yang ini ya, si P tambah Q pangkat 2. P tambah Q pangkat 2 itu sama artinya dengan P tambah Q dikali P tambah Q. Tinggal kita kali silang aja seperti yang di atas tadi ya. P dikali P itu adalah P pangkat 2. Lalu P dikali Q itu adalah positif PQ. Q dikali P itu adalah positif QP. Iya, dan yang terakhir
itu adalah Q dikali Q adalah positif Q pangkat 2. Maka di sini kita punya P pangkat 2 ditambah 2PQ ditambah Q pangkat 2. Sudah selesai kita penjabarannya. Oke. Sekarang kita masukkanlah dia ke dalam bentuk awal tadi ya. P kurang Q pangkat 2 hasil penjabarannya adalah P pangkat 2 dikurang 2PQ ditambah Q pangkat 2 ditambah ya P pangkat 2. Stop ya. Lalu sama dengan si hasil penjabaran P tambah Q pangkat 2 adalah P pangkat 2, oke, ditambah 2PQ ditambah Q pangkat 2. Oke. P pangkat 2 ditambah P pangkat 2 adalah 2P pangkat 2 kan dikurang 2PQ ditambah Q pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah 2PQ ditambah Q pangkat 2. Sekarang kita kelompokkan P dengan P, Q dengan Q, dan 2PQ dengan 2PQ. Maka sini kita punya ya 2P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. P dan Q di sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri ya. P dan Q-nya bernilai positif, ketika pindah dia jadi negatif, sehingga kita punya negatif P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 sama dengan 2PQ ya. Lalu si negatif 2PQ yang berada di ruas kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena dia negatif, pindah jadi positif 2PQ. Maka kita punya di sini ya 2P pangkat 2 dikurang P pangkat 2 tinggal P pangkat 2. Lalu positif Q pangkat 2 dengan negatif Q pangkat 2 habis ya. Sama dengan sekarang ruas kanan 2PQ ditambah 2PQ adalah 4PQ. Baik. Nah, sampai di sini pangkat 2-nya bisa kita coret dengan P. Maka kita punya P sama dengan 4Q. Nah, inilah dia hubungan ya antara P dan Q. Sekarang kita mengerjakan yang B ya. Saya buat di sini. Oke. Jika P sama dengan 8 katanya, tentukan triple Pitagoras. Oke. Dari soal diketahui bahwasannya P sama dengan 8. Oke, dari mana kita ambil selanjutnya ya? Langkah selanjutnya tadi kan kita punya si P ya. P sama dengan 4Q. Maka tinggal kita gantikan aja P-nya dengan 8. Nih, 8 sama dengan 4Q. Dapatlah kita nanti Q-nya, yaitu 8/4 sama dengan ya. 8/4 kan 2. Jadi Q-nya adalah 2. Ya. Kita dapat P sama dengan 8 dan Q sama dengan 2. Lantas bagaimana selanjutnya? Kita masukkan ya si P dan Q ini ke dalam yang pertama P dikurang Q ya, baru P dan P ditambah Q. Karena di soal tadi dikatakan bahwasannya si ketiga bentuk ini ya, si P kurang Q, P dan P tambah Q membentuk triple Pitagoras, dengan kata lain dia adalah angka. Maka kita sudah dapat P dan Q-nya sehingga dapat ditentukan angkanya ya. P-nya adalah 8 dikurang Q-nya 2. 8 kurang 2 itu 6. Oke. P-nya tadi sudah dapat dia 8. Dan sekarang P tambah Q. P-nya 8 tambah Q-nya 2 sama dengan 10. Jadi dapatlah kita si angka-angkanya ya. Yaitu 6, 8, dan 10. Tadi juga saya jelaskan di awal bahwasannya P kurang Q ya itu adalah A ya. A, P kurang Q itu adalah A ya, sama dengan A. Lalu P-nya itu sama dengan B, dan P tambah Q itu adalah si C-nya. Maka memenuhi bentuk triple Pitagoras ya, yaitu 6, 8, dan 10. Supaya lebih pas lagi, ayo kita cek si 6 dan 8, 10 ini menggunakan rumus ya, A pangkat 2 ditambah
B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Kembali ketika hasil penjumlahan di sebelah kiri ini sama dengan si C-nya yang berada di sebelah kanan, maka dia termasuk ke dalam triple Pitagoras. A-nya adalah 6, jadi 6 pangkat 2 ditambah B-nya 8 ya, jadi 8 pangkat 2 sama dengan C-nya adalah 10, jadi 10 pangkat 2. 6 pangkat 2 36 ditambah 8 pangkat 2 itu adalah 64 sama dengan 10 pangkat 2 adalah 100. 36 tambah 64 adalah 100. Sehingga jelas ya, karena ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, jelas si 6, 8, dan 10 membentuk triple Pitagoras. Bagaimana? Mudah bukan? Saya harap kamu mengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.